Al-Quran itu adalah mukjizat dalam bentuk visual. Tahu visual? Bisa terlihat. Yang namanya bisa terlihat berarti yang bisa menyaksikan yang masih hidup saat itu, yang bersama dengan Rasul atau Nabi saat itu. Seiring dengan wafatnya Nabi dan Rasul yang mendapatkan mukjizat dalam bentuk visual, maka hilang juga mukjizatnya. Paham ya? Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizatnya turun dalam bentuk apa? Auditori, Pak. Mendengar, didengarkan, mendengar kalamullah, ya, karena mendengar secara mutawatir berasal dari Rasulullah SAW, yang juga berasal dari Jibril dan dari Allah SWT, didengar oleh Rasulullah, kemudian didengarkan kembali kepada para sahabatnya, dan sampai sekarang masih ada nggak mukjizatnya? Masih bisa kita dengar nggak sekarang? Masih. Ya, itulah hebatnya Al-Quran. Yaitu apa? Mukjizatnya masih berlaku sampai detik ini. Kenapa? Karena seiring dengan wafatnya Rasulullah SAW ke surga Ailiyin, seiring itu pula mukjizatnya hilang atau tidak? Tidak, masih ada. Yaitu Al-Quran. Berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad yang membelah bulan. Seiring Rasul wafat, ya hilang pula mukjizatnya. Nah, oleh karena itu, maka Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang ada pada diri Rasulullah Muhammad. Sehingga eksistensi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu masih berlaku sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Karena mukjizatnya terus ada sampai hari kiamat. Dalam bentuk kata mukjizatnya, yaitu tidak ada kemampuan orang yang membuat semisal dengan Al-Quran. Faktu bisuratin mislihi. Buatlah oleh kalian satu surat yang semisal dengannya, tapi tantangan Al-Quran sampai detik ini tidak ada yang mampu dijawab. Tidak ada yang mampu yang semisal dengan Al-Quran yang membuatnya sampai detik ini, bahkan sampai hari ini. Nah, makanya Al-Quran itu adalah Al-Mu'jizu. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan sampai hari ini, sampai hari kiamat masih tetap berlaku. Al-manqulu lana naklan mutawatiron. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir apa? Secara viral, Pak. Secara viral itu maksudnya diriwayatkan lebih dari sekian. Kalau menurut ulama usul itu diriwayatkan oleh lebih dari kaliber Ali bin Abi Thalib, 4 orang minimal. Nah, itu sudah mutawatir. Sedangkan Al-Quran lebih dari 4 atau 5 orang. Hampir rata-rata para sahabat menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, sehingga diriwayatkan secara mutawatir. Allah berfirman, la ya'tihil batil min baini yadaihi wala min khalfihi. Tidak datang kepadanya al-batil. Al-batil itu menurut Imam At-Tabari, dalam tafsir Tabarinya dikatakan al-batil itu iblis atau setan. Ya, atau yang mirip dengan iblis atau setan. Kelakuannya seperti kelakuan iblis atau setan. Tidak datang kepadanya kebatilan. Ya, min baini yadai, dari sebelum wala min khalfihi, atau sesudahnya, atau boleh juga di sini dari belakang maupun dari depan. Paham nggak nih artinya? Ini surat Al-Fussilat 42. Tidak datang setan, tidak datang iblis atau kebatilan yang bisa merusak makna Al-Quran. Itu maksudnya. Menurut tafsir Imam Tabari. Ada di tafsir Tabari. Tidak ada satu kebatilan seseorang atau perbuatan setan yang membenci Al-Quran, merusak makna Al-Quran. Ya, mengurangi makna Al-Quran. Wala min khalfihi,
dan juga tidak di belakang. Maksudnya apa? Satu huruf, dua huruf tidak bisa dihilangkan. Bahkan tidak bisa untuk ditambah. Maknanya tidak bisa dirubah, hurufnya juga tidak bisa ditambah atau dikurangi. Itu maksud ayatnya. Ya. Tanzilum min hakimin habib. Di mana Al-Quran itu diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ditambah dengan ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya dalam surat At-Tabari juga disebutkan, sesungguhnya kami nazzalna menurunkan dzikra. Nah, menurut tafsir At-Tabari itu dzikra itu adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an wa innalahu, dan sesungguhnya pasti kami lahafizun. Ada taukid, lahafizun, menjaganya, memeliharanya. Ini ada jaminan dari Allah, ada kepastian dari Allah, di mana Allah pasti akan menjaganya. Makanya kalau ada Al-Quran yang salah cetak, yang salah kurang hurufnya, bisa ketahuan, Pak. Wawunya hilang, alifnya kurang. Karena huruf atau alif atau yang ada dalam Al-Quran semuanya tauqifi, wahyu dari Allah. Ya, alif lam mim, diambil alifnya jadi lam mim, itu pasti ketahuan. Atau misalnya yang lebih dalam lagi, di antara ayat-ayat, satu huruf saja dihilangkan, waw sukun dihilangkan, pasti Pak ketahuan. Kalau waw huruf dihilangkan, yang mati harusnya mad tobi'i, jadi nggak mad tobi'i, gitu kan? Jadi tanpa mad. Nah itu jadi ada sesuatu yang aneh di pendengaran. Kita pun yang bukan orang bisa hafal qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid. Itu kalau dihilangkan salah satunya itu akan aneh, janggal di telinga kita. Karena kita sudah sering mendengar. Ya, itu akan aneh. Apalagi orang Arab yang sudah hafal, apalagi orang-orang ulama yang sudah hafal. Insya Allah dengan melalui jalur mereka, ya, dan janji Allah, insya Allah akan terjaga. Nah, lanjut ya. Tahya bihin nufus. Di kitab ini dijelaskan, tahya bihin nufus. Dengan Al-Quran, jiwa menjadi hidup. Kalau Bapak sedang terpuruk sekarang, sedang stres, sedang di bawah biasa atau sedang tertekan jiwanya, bacalah Al-Quran. Insya Allah jiwa kita akan hidup kembali. Banyak hutang, baca Quran yang banyak. Ya, banyak tekanan di kantor, baca Quran yang banyak. Gaji kurang misalnya, habis, belum tanggal 5 sudah habis lagi. Baca Quran, insya Allah jadi tenang Pak. Ini janji Allah. Tahya bihin nufus wa tatma'innu bihi qulub. Al-Quran membuat tenang hati kita. Hati kita qulub itu hati kita menjadi tenang. Wa yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur, dan Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya, bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Tuhanmu menuju jalan yang mulia, yang terpuji, sesuai dengan surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ibrahim, ya, ayat 9, ayat 10, ayat 1 ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, litukhrijan nas, supaya kamu mengeluarkan, supaya mengeluarkan manusia minaz zulumat, dari kegelapan,
ilan nur, menuju cahaya biidni rabbihim, dengan izin Tuhanmu, ila siratil azizil hamid, yaitu menuju jalan yang mulia, yang terpuji. Surat Ibrahim. Artinya apa di sini? Al-Qur'an adalah apa? Yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju satu cahaya. Kita lihat di sini minaz zulumat. Zulumat itu jamak, Pak. Jamak itu lebih banyak. Kalau tunggalnya zulmu, zulmu tunggal. Ya, zulmu itu tunggal. Jadi di ayat ini saya katakan minaz zulumat. Artinya apa? Artinya kegelapan itu banyak, Pak, lebih dari satu. Contoh kegelapan apa? Agama selain Islam. Ada berapa di Indonesia? A, B, C, D. Itu kegelapan semua selain Islam. Ya, banyak nggak? Banyak. Konghucu, Sinto, ya, kemudian ateis juga. Ajaran Karl Marx itu juga kegelapan. Ajaran sekulerisme itu juga kegelapan. Ajaran nasionalisme itu juga kegelapan. Ya, jadi yang muncul yang bisa menyesatkan manusia itu semua adalah kegelapan. Kemudian dengan Al-Quran akan ditunjukkan, dikeluarkan dari zulumat menuju nur. Nur itu tunggal, Pak, yaitu cahaya satu. Ya. Cahaya satu maksudnya apa di sini? Cahaya dari gelap ada lampu terang, membuat kita tenang. Kalau mati listrik, tenang, Pak. Tenang ya, kalau mati listrik ada lampu satu aja, HP kita dinyalakan, wah jadi hati kita menjadi tenang. Ya, satu saja lampu cahaya itu hati kita menjadi tenang, menjadi senang, menjadi bahagia karena menjadi terang benderang. Nah, maksud nur di situ adalah Al-Qur'an menurut tafsir Imam Tobari. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhanmu, ila siratil azizil hamid, menuju jalan yang mulia, yang terpuji. Begitu ya. Baik, itu Al-Qur'an ya. Saya lanjut bacanya. Man qala bihi sodaqah, barang siapa yang berkata dengan Quran sodaqah, maka dia akan menjadi orang yang terpercaya. Orang yang selalu taat dengan Al-Quran, dia menjadi orang yang terpercaya. Orang yang selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadi orang yang terpercaya. Itu dijamin oleh Allah. Ya. Waman amila bihi faza, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, faza, dia pasti akan beruntung. Bapak ingin beruntung tidak? Ingin menang tidak? Perlombaan di muka bumi ini? Ya, hidup ini kan semua perlombaan, Pak. Kalau menang dia masuk surga, kalau kalah masuk neraka. Ya. Nah, dengan Al-Quran, faza, kita akan menang, kita akan beruntung. Waman amala bihi faza. Maka nggak usah ragu-ragu, amalkan Pak Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Ya. Waman, barang siapa, hakama bihi adalah. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran adalah, maka dia akan adil. Ya. Siapapun, baik itu individu, masyarakat, maupun negara. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, menerapkan hukum Al-Quran adalah, maka dia akan menjadi adil. Dia akan menjadi sodaqah, terpercaya. Dia akan faza, menjadi menang atau menjadi beruntung. Waman da'a, dan barang siapa yang mendakwahkannya ila siratin waman da'a ilaihi hudiya, barang siapa yang mendakwahkannya, dia pasti akan mendapatkan hidayah. Dia pasti akan mendapatkan hidayah. Ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ya. Baik, saya lanjut. Huwa zadulil muslim wa ayuzadin. Maka Al-Quran adalah bekal bagi kaum muslimin wa ayuzadin, dengan bekal yang paling utama dibanding bekal-bekal yang lain. Bapak kalau meninggal, kalau kita meninggal atau manusia meninggal, bawa bekal apa yang paling utama selain Al-Quran?
Tiada lain, Pak. Tiada yang utama selain Al-Quran. Ya, makanya rugi kalau nggak baca Al-Quran. Rugi kalau nggak mengkaji Al-Quran. Rugi kalau nggak mengamalkan Al-Quran. Rugi kalau tidak mendakwakan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itulah maka di alam kubur kita menjadi terang, Pak. Insya Allah, ya. Wahwa hamilu dakwah akdau akda, terlebih bagi para pengemban dakwah. Dia harus menjadikan Al-Quran sebagai bekal utama. Nah, pengemban dakwah nih, dia harus melebihi dari masyarakat, dia harus melebihi dari orang lain, karena dia sebagai pewaris para nabi. Sebagai pewaris para nabi, tentu cobaannya lebih berat, tentu rintangannya lebih berat. Maka dia harus menjadikan sandaran, dia harus menjadikan Al-Quran sebagai bekal utama. Tu'amiru bihi al-qulub. Al-Quran menjadi hidup di dalam hatinya. Watashtadu bihi sawa'id. Dan menjadi kokoh bagi sandarannya. Jadi kalau Bapak ingin bersandar yang kokoh, bersandarlah kepada Al-Quran. Jangan kepada yang lain, Pak. Jangan kepada sandaran-sandaran kepada pemikiran kapitalis, kepada pemikiran sekuleris, kepada pemikiran ideologi-ideologi yang lain selain ideologi Islam. Nauzubillah min dzalik, ya. Jangan bersandar kepada selain Islam. Wa yusbihu hamiluhu kaljibali rasiya. Menjadikannya para pengemban dakwah itu menjadi seperti gunung yang kokoh. Tahunu indahud dunia. Dunia menjadi bagi dia menjadi kecil. Jadi kalau kita sering mengkaji, sering mengamalkan Al-Quran, itu serasa dunia itu menjadi kecil. Serasa dunia itu menjadi cetek. Ya, ada kendala sedikit, ada masalah sedikit, cetek. Ada cobaan sedikit, insya Allah bisa kita lewatkan. Karena kita selalu dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau kita sedang terpuruk, dekatlah Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Yaqulul haqu wa la yakhsha fillah. Maka orang yang selalu mendakwahkan Al-Quran, dia akan berkata yang hak. Wa la yakhsha, dia tidak pernah takut fillah. Menegakkan agama Allah, laumata laimin, dari orang-orang yang mencela Allah. Dari orang-orang yang mencela Al-Quran, dari orang-orang yang mencela Islam, dia tidak pernah takut. Bihi yusbihul ladzi tuhriku rihu li hiffati waznihi. Maka dia menjadi sesuatu, jika tidak disandarkan dengan Al-Quran, dia akan mudah terombang-ambing oleh angin. Kenapa? Karena bobotnya ringan. Ya. Asqala indallah, tapi dia akan menjadi berat di sisi Allah min jabal Uhud, daripada gunung Uhud. Kenapa? Karena selalu dekat dengan Al-Quran. Nah, itulah hikmahnya Al-Quran. Kita menjadi kokoh, kita menjadi mulia, kita akan menjadi luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran luar biasa. Al-Quran buku ajaib. Tidak sekedar ajaib, itu mukjizat. Maka barang siapa yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi luar biasa. Sebenarnya gampang, Pak, kalau ingin menjadi luar biasa di sisi Allah. Itu Pak, dekat terus Pak dengan Al-Quran. Dekat. Dekat dalam arti maknanya bukan makna lafziah ya, tapi maknanya adalah 5M. Ya, 5M. M yang pertama, selalu membaca Al-Quran. M yang kedua, selalu menghafal Al-Quran. M yang ketiga, selalu mengkaji Al-Quran. Yang keempat, selalu menerapkan atau melaksanakan Al-Quran. Yang kelima, mendakwahkan Al-Quran. Jadi materi kita sebenarnya 5M kepada Al-Quran itu. Memelihara Al-Quran itu adalah 5M. 1. Membaca. 2. Menghafal. 3. Mengkaji. 4. Mengamalkan. 5. Mendakwahkan. Kalau kurang dari 1,
Nah, masih kurang. Harus dilempar 5. Masih kurang. Harus 5-5. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Itu yang dilakukan oleh generasi salaf dulu. Ya. Maka kita jangan mau kalah. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat juga membaca, menelaah, menghafal, mengamalkan, juga mengamalkan dan juga mendakwah. Maka kita pun harus begitu. Ya. Jadi 5M. Jadi memelihara tidak hanya sekedar membaca saja. Ya. Tidak hanya sekedar mengkaji saja, membacanya jarang. Nah, itu juga kurang, Pak. Karena dengan membaca Al-Quran itu, lisan kita basah dengan Al-Quran, terjaga insya Allah dengan Al-Quran, dijaga Pak Allah, karena lisan kita sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sehari berapa biasanya? Ada yang 1 juz 1 hari di sini? Nah, mulai sekarang niatkan 1 hari 1 juz. Bisa? Insya Allah bisa. Ya, tanggal 1 nih besok mulai baca Al-Quran juz 1. Tanggal 2 baca Al-Quran juz 2. Tanggal 3 baca Al-Quran juz 3. Jadi gampang, ngikutin tanggal. Itu yang insya Allah saya lakukan. Ya. Jadi pas tanggal 30 khatam, kecuali tanggal 31, 30-nya bagi 2. Terserah. Ya, jadi pas tanggal 30 atau 31 khatam. Kalau sudah khatam, traktir Pak anak dan istri. Ayo kita makan-makan. Karena abi atau ayah sudah khatam Al-Quran. Sebulan sekali cukup. Ya. Tapi berat. Jangan sebulan sekali deh. Oke, setengah juz deh sehari. Berarti 2 bulan sekali. Ya, 2 bulan sekali. Itu juga alhamdulillah cukup. Masih berat juga. Oke, saparapat juz. Berarti 4 bulan sekali khotam. Masih lumayan? Masih lumayan. Gak bisa. Saya mah bisanya cuma 2 halaman. 2 halaman berarti 1 lembar. Harusnya 10 lembar. 2 halaman. 2 halaman berarti 10 bulan sekali tamatnya. Masih bagus? Masih bagus. Yang penting apa? Setiap hari dibaca Al-Quran. Jangan blek 1 hari 30 juz. Nah, itu kurang bagus. Yang penting dicicil tapi rutin. Itu yang bagus ya. Dicicil tapi rutin. Sehari 1 lembar, tambah lagi 2 lembar besoknya. Terus nanti lama-lama sehari 1 juz. Ya, insya Allah bisa. Baik, kembali ke sini. Nah, jadi para sahabat melakukan itu. Ya, nah kita pun insya Allah bisa. Li'annahu qari'ul lil Qur'an. Karena kenapa dia kokoh seperti gunung Uhud? Karena dia selalu membaca Al-Qur'an. Ratbu bihi lisanuhu. Basah lisannya dengan Al-Qur'an. Bukan lisan dengan ngagosip, ngagoreng-gorengkeun batur. Nggak boleh ya. Diganti dengan selalu basah dengan membaca Al-Qur'an. Syahidun bihi bananuhu, dan akan menjadi saksi jari-jarinya, lidahnya, bibirnya nanti di akhirat akan menjadi saksi. Wahakata demikianlah karena ashabu Rasulillah SAW, para sahabat Rasul SAW, yasiruna, mengarungi fid dunia. Begitulah para sahabat mengarungi dunia itu dengan selalu lisannya basah dengan Al-Quran. Perbuatannya selalu terikat dengan Al-Quran. Amalnya selalu terikat dengan Al-Quran. Ya. Ka'annahum Qur'anun yataharrak. Para sahabat seperti Quran yang berjalan. Maksudnya apa Quran berjalan? Kemana-mana terikat dengan Al-Quran. Kemana-mana terikat dengan hukum-hukum Islam. Mau bisnis terikat dengan hukum Islam. Mau berkeluarga terikat dengan hukum Islam. Mau berekonomi terikat dengan hukum Islam. Mau berpolitik terikat dengan hukum Islam. Mau berpemerintahan terikat dengan hukum Islam. Mau bergaul laki-laki dan perempuan terikat dengan hukum Islam. Semua terikat dengan hukum Islam. Dari mulai masuk WC
sampai ke masalah yang besar. Semuanya terikat dengan hukum Islam. Nah, itulah para sahabat seperti Al-Quran yang berjalan. Ya tadabbaruna, para sahabat selalu tadabbur. Tadabbur itu mengkaji, menelaah, ya. Ayatihi, selalu mengkaji ayat Al-Quran, wa yatlunaha, dan selalu membaca Al-Quran haqqa tilawatihi, dengan tilawatiha, dengan sungguh-sungguh. Wa ya'maluna biha, dan para sahabat selalu mengamalkan Al-Quran, wa yad'una laha, dan selalu mendakwahkan Al-Quran. Nah, itu makanya saya singkat di sini menjadi 5M. Ingat ya, 5M Al-Quran itu: 1 membaca, 2 menghafal, 3 mengkaji, 4 mengamalkan, dan terakhir yang kelima mendakwahkan. Itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Bisa? Insya Allah bisa. Ini juga introspeksi dari pribadi saya, supaya saya juga melakukan ini. Karena kalau saya nggak melakukan, saya dosanya 2 kali lipat. Saya sudah ngomong ke orang-orang kita harus bermain, tapi nggak melakukan, dosa saya lebih besar. Ya, kaburomaktan namanya itu. Nanti hangus. Insya Allah kalau ada ngisi gini saya lebih senang. Kenapa? Itu jadi evaluasi dari saya. Ya. Wa tashrahu, mereka senang, suduruhum, hati mereka, ayat rahmat, dengan ayat-ayat rahmat. Tahazuhum, mereka, jiwa mereka bergetar, ayatul adab, dengan ayat-ayat azab. Bergetar hati mereka jika ayatnya berkaitan dengan azab. Ya. Takidu ayunuhum, mengalir air mata mereka, minan dami khusyu'an, air mata mereka karena mereka tunduk. Mereka tunduk li'ijaz, terhadap kemujizatan, kemuliaan, kehebatan Al-Quran, wa azamatihi, dan keagungan Al-Quran. Wa tasliman, para sahabat patuh, tunduk, dan pasrah li ahkamihi, terhadap hukum-hukum Al-Quran, wa hikmatihi, dan hikmah-hikmah. Teori mah gampangnya, prakteknya saya juga mengajari. Iya teori, tapi kalau ingin selamat ya lakukan. Karena hidup kita cuma sebentar, Pak. Saya umur 51, umur Rasulullah 63, ya 12 tahun deh lah kalau mau ikut Rasulullah. 12 tahun itu sebentar, Pak. Sedangkan amal saya yang kemarin-kemarin tuh dari balik sampai sekarang belum tentu terima di sisi Allah, ya kan? Nah, masih mumpung sekarang sehat, bisa duduk di sini bareng-bareng, bisa bernapas, ya, masih bisa untuk berpikir, maka ayo kita lakukan sebaik mungkin, dekat dengan Al-Quran dengan 5M tadi. Hafal ya 5M ya. Nanti kalau ketemu lagi saya tes nih apa tuh. Ya. Oke, lanjut. Masih ada ya? Dikit lagi. Oke, saya langsung ke hadisnya saja. Ya, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini ada yang mengajarkan alif-alifan, ya, ada. Nah, itu orang yang terbaik, Pak. Walaupun alif patah a, ba patah ba, ta patah ta, sekarang mah udah nggak gitu ya. A, ba, ta, pakai kiroati, pakai metode umum. Itu orang yang mengajarkan. Di sini katakan khairukum, orang yang terbaik. Man ta'allama Al-Quran adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran, orang terbaik, Pak, di dalam hadis ini. Jadi kalau misalnya baca Al-Qurannya balelol kene, yang penting dia belajar, itu orang terbaik, Pak. Walaupun nggak bisa-bisa nih baca Qurannya, nggak bisa bagus. Tapi kalau dia terus belajar, insya Allah khairukum, dialah orang yang terbaik. Ditambah lagi kalau dia mengajarkan, lebih baik lagi, insya Allah. Ini hadis, Pak. Hadisnya sahih, ya. Diriwayatkan dari Bukhari, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lanjut. Man qara'a harfan,
Barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah wal hasanah bi asir amsalihah, maka baginya dapat satu kebaikan dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Jadi Bapak kalau baca alif lam mim, nah itu berarti dikali 3 huruf dikali 10, berarti 30 kebaikan. Cuman alif lam mim, 30 kebaikan. Ngambil duri di jalan, satu kebaikan. Ya kan? Berarti kalau mengucapkan alif lam mim atau bismillahirrahmanirrahim, itu akurat juga ya. Itu tinggal dikali Pak, satu huruf kali 10. Jadi 10 kali ngambil duri di jalan, kan lumayan. Ya, Allah Maha Penyayang. Jadi sayang kalau ngebaca Quran. Ya, di sini katakan satu huruf dibalas dengan 10 kali kebaikan. La aqulu alam, aku tidak mengatakan alam harfun, alif lam satu huruf. Jadi aku tidak, maksudnya Rasul bukan mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Itu 3 huruf. Terdiri dari alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi sering-sering baca qul huwallahu ahad dalam hati kita. Qul huwallahu ahad. Paling apal kan eta meureunnya. Paling apal atau inna a'tayna kautsar. Eta paling apal kedua. Apalagi qul a'udzu birabbin nas. Kalau memang hafal itu aja terus bahasakan dengan lisan. Karena itu pahalanya luar biasa. Terus ngalir insyaallah ya, satu huruf satu kebaikan. Sayang. Ini sahih hadisnya, diriwayatkan dari Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, dijamin pahalanya insyaallah menjanjikan. Cukup kita duduk sambil menunggu isya, baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Pahalanya terus aja diulang yang hafal-hafal itu. Ya, enggak usah ragu-ragu. Oke, lain. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Quran akan bersama-sama ma'as safaroti, bersama-sama rombongan kiramil bararah, bersama rombongan malaikat yang mulia, yang selalu berbuat baik. Orang yang mahir membaca Quran akan dimasukkan ke dalam golongan malaikat, rombongan malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wayatata'u terbata-bata. Nah, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata maksudnya apa? Panjang pendeknya belum pas, mahrotnya belum pas, terbata-bata, ya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Baik banget Allah. Atau maksudnya apa? Dan dia akan mendapatkan baginya 2 pahala. Jadi sekarang misalnya baca belum mahir. Kalau mahir kan digolongkan dalam malaikat ya insyaallah ya di akhirat nanti. Tapi kalau belum mahir pun pahalanya 2 Pak. Karena dia rajin baca Quran dan ada kemauan untuk baca Quran. Dia ada kesungguhan untuk belajar, tapi nggak bisa-bisa. Walaupun dia sedang belajar, kok nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Karena walaupun dia bacanya terbata-bata, dia tetap mendapatkan pahalanya itu 2. Nah, ya. Misalnya alif lam mim, lamnya kurang panjang, karena mimnya itu ada gunanya kan harus panjang juga. Nah itu kan alif lam mim, itu kan keliru ya. Yang benar alif lam mim. Ada yang baca alif lam mim. Nah, itu terbata-bata, belum benar. Tapi insya Allah pahalanya dulu. Ini hadis. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Insya Allah ya. Jadi nggak usah ragu-ragu yang belum bisa baca Quran, baca aja. Ya, kalau bisa mengkaji Al-Quran dengan artinya. Kalau ada yang ini pasti nanya aja kepada gurunya. Memang harus ada gurunya ya. Baca Quran harus ada gurunya. Biar tidak tersimpangkan.
Nah, makanya kalau bisa di sini ada pelajaran tahsin Pak Ketua DKM ya, supaya nanti mengakomodir yang masih terbata-bata, masih dalam kategori belajar di rumah, dia belajar di rumah sendiri, tapi di masjid dia belajar dengan gurunya. Itu lebih ideal. Di masjid dengan gurunya, di rumah baca sendiri, walaupun terbata-bata tetap pahala dua, asalkan ada niat terus belajar. Gitu ya.